Yesus ke Yehosua. Jesus. Itu cuma translatean. Yehosua itu dalam bahasa Ibrani. Yoso itu dalam bahasa Romawi, dalam bahasa Greek koin. Jesus itu dalam bahasa Inggris. Itu linguistik, bahasa. Mendengar seperti manusia, bahkan taat dan bahkan mati di atas tiang salib. Kami nggak mau Tuhan kami digituin. Andai saja Kristen mengajarkan kasih dan tidak menggunakan istilah-istilah Al-Quran, silakan. Yesus adalah anak Theos, Yesus adalah anak Yahweh, Yesus adalah anak Tuhan, Yesus adalah anak Yehova, Yesus adalah anak Elohim, Yesus adalah anak dewa. Silakan. Tapi ketika Yesus adalah anak Allah, Kristen sedang bermasalah dengan Islam. Itu bang, itu permasalahannya. Iya, Dinda Dewa masih monitor, Wak. 86 bang. Ya, ambil alih dulu dek. Saya mau bikin kopi sejenak. Pakai Masako bang. Silakan. Jangan lupa. Ya, iya. Bang Juma, terima kasih banyak ya Bang Juma ya. Baik. Pak David, Iya, sama-sama bang, sama-sama. Lanjut. apa Pak David tidak tertarik dengan yang namanya belajar Islam gitu loh Pak David? Iya, aku juga kan lingkungan kan tinggal kan di Muslim. Ya kita kan saling menghormati. Jujur aja sih, kalau Lebaran aku main beduk aku. Oh main beduk, nggak nyolong sendal kan? Oh enggak lah. Oh siapa tahu nyolong sendal gitu kan? Enggak lah. Baik. Enggak, jujur aku teman aku di rumah ini Muslim, aku lingkungan sih sebenarnya Muslim. Orang kita kan sini kan keturunan semua kan Chinese juga sih. Sebenarnya agak kita keturunan orang Chinese. Cuman kalau agama Kristen ini kan kita kan ikutin orang tua gitu kan. Nah maka dari itulah Pak David ya, kalau misalkan toh Pak David ini ngikutin orang tua, justru Islam itu untuk orang yang berakal. Disinilah Pak David harus bisa meriset mana ajaran yang masuk akal, mana ajaran yang akal-akalan. Jangan mau yang namanya bersifat netral dalam beragama, tidak boleh. Karena kita tahu yang namanya netral itu jalan di tempat. Mobil saja kalau netral diam. Betul. Maka dari itu silahkan cari kebenaran, belajar Islam. Belajar Islam tidak perlu menjadi orang Islam Pak David. Tetapi belajar Islam aja. Karena nanti Pak David sendiri yang akan menentukan, Pak David sendiri yang akan meriset mana itu ajaran yang masuk akal, mana ajaran yang akal-akalan. Karena kita tahu di zaman sekarang itu orang-orang banyak yang namanya tertarik dengan yang palsu-palsu. Banyak itu. Ada air palsu, ada beras palsu, ada uang palsu, ada ijazah palsu, ada kitab suci palsu, dan ada juga yang namanya Tuhan palsu. Ya. Maka dari itu, kalau aku nilainya dari cara ibadah ya. Dari cara ibadah di dalam Kristen itu. Aku lihat Muslim nih ya. Dia bersih dia. Kayak wudu gitu kan, nyuci-nyuci, terus masuk ke dalam tempat kayak ke masjid itu kan sendalnya dibuka, bersih lah pokoknya ya. Ya betul. Di dalam Islam seperti itu. Bagaimana mungkin kami mau menghadap yang maha suci, sementara badan kami itu tidak suci. Iya. Surga itu disediakan oleh Sang Maha Suci, diperuntukkan untuk orang-orang yang suka menyucikan diri. Itu surga. Hanyalah diperuntukkan untuk orang-orang yang berusaha mensucikan diri. Sementara Pak David nih ya, bagaimana dikatakan orang Kristen itu mau masuk ke surga, sementara mandi junub juga tidak. Iya, gimana caranya coba Pak David? Kalau kami diatur semuanya. Kayak gitu tuh. Kami diatur itu semuanya. Tadi banyak yang mesti Dewa tanggapin ya, dari mulai pernyataan-pernyataan yang mengatakan perjanjian lama, terus perjanjian baru. Ketika yang namanya orang-orang Kristen mengatakan ada yang namanya perjanjian lama, ada yang namanya perjanjian baru, boleh dong kami dalam Muslim mengatakan harus ada yang namanya perjanjian akhir. Karena kita tahu yang namanya perjanjian baru tentu bakal baru lagi. Tentu bakal baru lagi, direvisi lagi. Sementara Al-Quran datang itu adalah perjanjian akhir. Di mana perjanjian akhir tidak ada perjanjian-perjanjian lagi. Dan tidak bisa yang namanya direvisi. Karena kita tahu ya, berapa miliar manusia di muka bumi ini tidak akan pernah sanggup membuat yang namanya merubah Al-Quran. Tapi berapa miliar manusia bisa dirubah hanya karena gara-gara Al-Quran. Kita lihat faktanya aja. Orang-orang Kristen barusan Dewa berdiskusi ya, mana kecerdasan umat Muslim. Kita lihat fakta pada di sini. Kita lihat fakta. Mana orang yang cerdas itu? Berapa banyak profesor-profesor yang masuk ya dari kafir, dari orang Kristen, mereka memeluk Islam. Itu tandanya Islam itu untuk orang yang berpikir. Nah, sekarang ketika saya bertanya, ada nggak profesor dari Islam masuk ke Kristen? Tunjukkan satu orang aja.
Tetapi saya bisa menunjukkan ada berapa banyak orang-orang cerdas masuk ke dalam Islam. Karena Iya, mereka mulai berpikir di situ. Nah sekarang Pak David silakan belajar Islam, berdoa Pak David. Ketika Pak David mau mencari yang namanya kebenaran, mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, hati di situ yang menilai. Jangan lupa berdoa kepada Allah, angkat tangan kepada Tuhan, jangan sebut dulu Tuhannya siapa. Yang penting niat Pak David mencari kebenaran, mengangkat Tuhan, insya Allah Allah akan campur, Allah akan turun tangan. Tetapi ketika Pak David mau mencari kebenaran, tetapi tidak mengangkat tangan, Allah tidak akan pernah campur tangan. Gitu Pak David. Ayo belajar Islam. Tidak perlu menjadi orang Islam. Yang penting belajar dulu saja. Belajar Tahu dulu Islam lah ayo. ya. Tahu dulu kita gitu ya. Kalau Betul, ini pelajari dasarnya kitab dulu, suci. dasarnya lah ya. Betul. Pelajari Iya. kitab suci Pak David seperti apa ya kan. Pelajari yang namanya di Al-Quran itu seperti apa. Jangan pernah dicampur antara Islam dan Kristen, tidak akan pernah yang namanya tercampur. Karena kita tahu antara hak dan yang batil tidak akan pernah tercampur. Tetapi tetap kita itu masih bisa bergandengan. Contoh, antara Islam dan Kristen, Pak David tadi mengatakan, bisa nggak kita itu saling menghargai? Oh kita setuju. Untuk toleransi kita setuju. Karena kita tahu antara Islam dan Kristen itu ibarat air dan minyak. Kita memang tidak bisa yang namanya bersatu. Tapi Bersatu. setidaknya kita masih bisa hidup berdampingan. Setuju? Nah, ya itu itulah. Belajar kisah inspirasi dari yang namanya para tukang. Kita tahu yang namanya para tukang itu seperti apa. Walaupun mereka berbeda iman, walaupun mereka berbeda partai, tujuan mereka cuma satu, membangun. Rumah. Itu. Membangun apa aja? Mau bangun rumah kek, rumah tangga kek. Nah, kalau Dewa sih pengennya rumah tangga lagi gitu. Jangan. Silakan tanya soal Islam. Kalau enggak, Pak David kalau ada waktu silakan diskusi dengan Dewa berdua. Kalau misalkan malu dengan Bang Juma, kita ngobrol berdua dengan Dewa, tanyakan Siap, mengenai soal siap. Islam seperti apa. Siap. Karena Dewa tertarik sama orang yang mau belajar. Dewa tertarik sama orang yang mau belajar. Tapi pada saat orang itu menghujat, menghina, dia menanyakan soal Islam, Dewa tidak akan pernah menjawab pertanyaan. Kenapa? Ya, itu Percuma. dia tuh yang saya Percuma yang saya menunjukkan, percuma yang saya memberikan suka kayak jawaban gitu, itu. kepada mereka. Ibaratnya, bagaimana kita mau menunjukkan yang namanya warna merah itu indah, warna kuning itu cantik, warna putih itu elok kepada orang yang buta. Gimana caranya? Kita nggak akan bisa. Ya, Islam itu betul kata Bang Juma, kami bukanlah agama misi, tetapi kami berdakwah. Kami menyampaikan sebagaimana Rasulullah SAW ketika diutus ke dunia tidak pernah yang namanya mengajak temannya, saudaranya, kawan-kawannya untuk masuk ke dalam Islam. Tidak pernah Rasulullah, tetapi Rasulullah berdakwah, menyampaikan. Adapun nanti setelah kami sampaikan, ternyata dia menerima, alhamdulillah. Adapun tidak menerima, ujungnya lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. La ikraha fidin. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Tetapi setelah kita meninggal nanti, silahkan bawa pertanggungjawaban masing-masing. Yang penting Itu dia. tujuan kami sudah Betul. selesai Iya betul mendakwah. Bang Dewa. Nah, silakan bertanyalah soal Islam. Apa yang meragukan di Islam? Sementara Pak David di lingkungan Islam, ya kan? Benar. Nah, Aku apa? dia di Apa yang lingkungan dirasakan? muslim aku tuh tengah-tengah aku. Jangan di tengah, nggak enak di tengah mah. Justru kan Kalau dikurung. nggak di atas di bawah, bagus Itu itu. kan. Justru kan dikurung lingkungannya kan. Iya, Sebenarnya iya. sih gini ya, aman sih. Lingkungan aku tuh, kampung aku tuh aman. Contoh, dari zaman kerusuhan ya. Kita itu kan orang Chinese di situ kan. Nah, itu kita dikelilingin sama muslim kan. Hmm. Nah, yang maju duluan itu emang bener orang muslim. Kita itu di tengah tuh aman. Nggak Iya, harus iya, kayak ronda gitu kan, kayak jaga-jaga gitu. Ya sebutnya kan Yang kalau kayak melindungi gitu umat aku muslim nilainya ya. toleransi kan, Iya, iya. saling menjaga. Demen sih, kayak di rumah aku juga dekat masjid. Iya, kita Tapi nggak di pernah sini- nggak pernah nyolong sendal ya, nggak pernah ya? Wah enggak lah bang. Alhamdulillah kalau nggak. Iya, bukan gini aja, kalau aku sih saling menghormati gitu kan. Yang abang Dewa bilang agamamu agamamu, agamaku agamaku gitu kan. Yang penting jangan saling menjatuhkan lah udah kalau aku gitu. Nah, masalah kayak kematian itu kan pertanggungjawaban kita nanti ya, urusan kita sama Tuhan lah ya, gitu kan. Baik. Kalau misalkan Pak David merasa tidak mau belajar, tidak peduli, kita tahu ya Pak David ya, yang namanya hidup itu berharga Pak David. Betul. Hidup cuma satu kali, hidup Ah, ah. itu berharga. Kenapa dikatakan hidup berharga? Karena kita akan meninggal. Sesuatu yang akan meninggal dan tidak akan pernah kembali lagi, justru itu sangatlah berharga. Jadi Nah, pergunakan itu. aku Jangan cerita sampai nih ya, Bang Dewa. menyesal di kemudian Maaf aku hari. potong Bang Dewa. Ya, ya. Ya, ya. Kayak anak aku nih ya.
Karena aku pernah tanya ke aku nih, Pak, Israel jahat ya, kata dia gitu. Itu anak aku yang ngomong. Hmm. Iya. Aku ketawa aja, nggak aku tanggapin. Nah, Gitu ini kan. kan salah. Sebagai orang tua, ketika yang namanya anak itu bertanya, kewajiban orang tua itu menjawab. Apa jadinya kalau misalkan ternyata Tuhan yang mereka banggakan, Tuhan anak Padapit yang dibanggakan, ternyata terbunuh oleh orang Israel? Gimana cara menjawabnya seperti itu? Ya sakit juga sih. Nah, betul. Apalagi yang namanya anak tidak masih akalnya masih bisa bersifat netral. Kalau anak bisa tuh netral. Ketika ditanya, kenapa sih yang namanya Tuhan itu bisa mati? Kenapa Tuhan itu bisa dibunuh? Apa yang Pak David bilang coba ke mereka? Ke anak-anak. Pak David nggak bisa menjawab. Selain itu dari doktrin. Selain dari dogma. Bagaimana mungkin yang namanya Tuhan Maha Kuasa bisa dibunuh sama ciptaannya? Itu hal yang mustahil. Tidak mungkin seperti itu. Maka dari itu, Pak David, mumpung Pak David masih bernapas, ya kan? Mumpung Pak David masih bisa belajar, belajarlah. Karena hidup belajar, hidup itu berjuang, sampai pada suatu hari nanti, Allah mengatakan saatnya pulang. Disitulah belajar dan perjuangan dihentikan. Jadi hitungannya kayak mencari kebenaran ya. Betul. Karena tujuan kita hidup di dunia apa sih? Kalau kita berdasarkan akal cuma dua. Yang pertama ingin kaya, yang kedua masuk surga. Iya. Gimana itu caranya doang. kita supaya masuk surga? Harapan itu ya. Mari kita bahas di sini. Jangan sampai menuhankan Tuhan yang salah. Kalau menuhankan Tuhan yang salah, tempatnya jelas itu adalah neraka. Ya, bagaimanapun Pak David baik, bagaimanapun Pak David toleransi, bagaimanapun Pak David berusaha untuk menolong umat Muslim, berusaha melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi Pak David tidak punya iman yang benar, tidak ada nilainya di mata Allah, tidak ada nilainya di mata Tuhan itu sama sekali. Ya, Ada pahalanya kebaikan juga ya. nggak akan ada nilainya, ya kan? Nggak akan ada. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya dikatakan amal baik, amal soleh, kalau tidak ada yang namanya iman yang benar. Harus punya iman yang benar dulu, baru dikatakan ada amal baik, ada amal soleh. Kalau sekarang Pak misalkan David, kayak sumbangan gitu ya Bang Deba ya. Kayak sumbangan gitu kan. Kayak aku kan pernah nyumbang untuk pembangunan masjid, kira-kira salah gak gitu? itu betul, diakui betul. Tetapi nilainya tidak ada sama sekali. Nilai pahalanya tidak ada. Dan kebaikan Pak David itu hanya akan dibalas itu di dunia, bukan di akhirat. Tetapi apakah yang namanya Tuhan ketika Pak David memberikan kebaikan, melakukan kebaikan kepada umat Muslim, terus Pak David tidak mendapatkan balasan di dunia, apakah saya bisa mendapatkan balasan di akhirat? Tentu dapat. Tentu dapat. Tetapi walaupun dapat keadilan dari Allah sekalipun, dari Tuhan alam semesta, Pak David tidak akan pernah menginjakkan kaki di surga. Ya, kebaikan mereka itu hanya akan dibalas di dunia. Ketika tidak dapat di dunia, Allah mempersiapkan neraka bertingkat-tingkat. Mungkin dengan rasa sakitnya berkurang. Iya, gambaran neraka itu kan kita kena api aja panas ya. Nah, seperti itu Pak David. Jadi coba Pak David pikir lagi. Belajar Islam, ya, dari sekarang Iya sih, belajar. teman-teman aku juga Muslim sih, banyak teman aku Muslim sih banyak. Kayak gitu. Ya boleh lah nanti kalau itu nyari ini ya pengetahuan ya, Bukan pembelajaran. Boleh seperti itu, silakan. Bang Juma Ini harus dan nyari guru dulu nih aku nih. Oh, guru itu siapa aja Pak David? Siapa aja? Dengarkan apa yang dia sampaikan. Dengarkan. Jangan pedulikan siapa sih yang menyampaikan, baik itu tukang becak, tukang sayur, tukang siapa. Nggak usah tahu profesinya, tapi dengarkan apa yang dia sampaikan. Aku orang pendengar aku. Nah, alhamdulillah kalau pendengar, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, kenapa memiliki Dengar-dengaran. telinga banyak, mata banyak, tapi cuma satu mulut. Agar kita banyak melihat, banyak mendengar, dan sedikit bicara. Ketika kita berbicara, tepat pada sasaran. Itu Pak David. Siap. Silakan mau bertanya silakan mengenai soal Islam. Apa yang meragukan, atau mau dijadwalkan dengan Dewa, atau mau kapan, terserah. Dengan Bang Juma sekalipun, bebas. Ya, nanti aku coba mengikuti Bang Juma. Boleh. Kalau udah cinta sama Bang Juma, kemungkinan bisa La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bisa sih itu, bisa. Seperti itu. Waktu sekolah. Alhamdulillah. Kalau udah bisa seperti sekolah itu. nih ya. SD. Emang aku agamanya kan yang ada di sekolah aku itu cuma satu agama. Ya itu dia Muslim agamanya.
Berarti Bisa kok kayak gitu bisa. mengikutin Ya, kawal kayak muslim. Bismillahirrohmanirrohim gitu. Aduh, itu udah mantap itu, udah bisa bismillah. Tinggal melanjutkan, ya kan? Anak Tinggal aku hafal. melanjutkan lagi. Anak aku hafal yang cewek. Ya itu pasti, karena sering mendengar, Iya, sering betul. mendengar. Iya. Bahkan anak saya aja ya, anak saya Pak David yang umur 3 tahun, sering saya bawa ke masjid, dia bisa hafal surah Al-Fatihah, walaupun balelol. Dia tidak pernah ngaji, tidak tahu huruf hijayah, tapi kenapa Al-Fatihah bisa hafal? Disitulah yang namanya Al-Quran mengandung mujizat. Bisa dihafal sama siapapun juga, ya. Bahkan orang buta sekalipun, saya kalau misalkan Pak David tidak percaya, luar biasanya Al-Quran bisa dihafal sama orang buta. Saya punya guru. Guru saya di Bogor, di Lewiliang Bogor, dia buta, tidak bisa melihat, tapi hatam Tapi Al-Quran. bisa hafal ya. Hatam, bukan hafal, hatam. Hafiz Quran. Hafiz Quran. Nah sekarang di Bible ada nggak yang bisa seperti itu? Orang buta bisa hafal? Nggak akan pernah ketemu. Kenapa? Karena ajarannya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ajaran yang tidak masuk akal, ayat tidak masuk akal, bisa masuk ke dalam akal? Itu hal yang mustahil. Hal yang mustahil. Tetapi luar biasa itu guru saya buta, tidak bisa melihat, tapi dia bisa hafiz Quran. Allahu Ya, Akbar. hebat ya. Bahkan saya pribadi yang jelas-jelas bisa melihat, bisa mendengar, saya tidak hafal sampai sekarang. Tidak seperti dia ya. Iya, malu mah malu gitu kan. Tapi ya gimana tuh? Ya, waktu itu kan kayak apa sebutnya mujizat juga berarti ya. Bisa Ya, menghafal gitu karena kan. betul, karena Al-Quran mengandung mujizat. Siapapun yang mau belajar Islam, siapapun yang membaca Al-Quran dengan niat ingin menghafal, pasti akan hafal. Karena ajaran Islam semua masuk ke dalam akal, dan yang dimana masuk ke dalam akal pasti akan masuk ke Kalau dalam misalkan pikiran. kayak tulisan itu apa sebutnya? Yang Kaligrafi. itu tulisan Arab ya? Kaligrafi, Enggak, kalau kayak sekolah itu aku nulis sekolah kayak Arab gitu dulu. sekolah Arab apaan itu? Iya, kalau di agama Muslim itu kan suka ada guru agama. Nah, suruh dicontek gitu kan, ditulis, ngikutin, dapat itu dinilai gitu kan. Apa Apa sebutnya? ya namanya ya? Tahu Bang Juma apa namanya apa? Kayak Masa dulu lapas, tahu? lapas. Apa ya? Iya, kayak Nggak di paham. buku, apa kan kayak buku bacaan kan agama. Nah, nanti aku cetak tuh ngikutin di buku agama itu. Nah, ntar baru dinilai sama guru, dilihat gitu kan. Bener gak? Hafalan, Iya, hafalan Quran. iya, bikin begitu di buku. Oh, kurang paham sih. Kurang paham. Kalau aku bilangnya sih apa ya? Tulisan Arab. Tulisan Arab ya bisa dibilang itu kaligrafi. Iya, Itu kayak adalah gitu. kaligrafi. Ntar Iya. dinilai sama guru tuh. Tapi kalau aku bikinnya pakai apa ya? Pensil. Baik. Kita Nah, itu- kembali ke diskusi aja. Siap. Nah sekarang Pak David, ayat apa yang membuat Pak David masih bertahan di dalam kekristenan? Tunjuk satu ayat yang menyatakan Yesus itu Tuhan. Satu ayat aja. Kalau aku sih yang pegangan aku di Kristen ya, akulah jalan kebenaran dan hidup sih, itu aja sih. Baik, Ya, akulah tidak ada jalan sampai ke sana kalau tidak kebenaran. melalui aku gitu. Setuju. Itu doang. Dan kami pun sebagai umat Muslim, kami percaya. Akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Nah, Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa Iya. melalui aku. Tetapi ketika Yesus mengatakan akulah jalan, arahnya kemana? Yang Dewa tanyakan. Bahkan yang namanya kita tersesat aja, kita butuh yang namanya GPS. Kita gunakan akal di sini. Kemana arahnya itu? Tidak ada sama sekali. Umat Muslim, alhamdulillah, Nabi Muhammad adalah jalan, hidup, dan kebenaran. Kemana arahnya? Arah kami, kiblat kami adalah ke Ka'bah. Apa makna dari Ka'bah itu? Menyatukan visi, menyatukan misi, menyatukan langkah, menyatukan tujuan. Kemana tujuan kita? Ke surganya Allah. Kami punya arah. GPS kami jelas. Nah sekarang konon katanya Yesus adalah jalan, kemana arahnya? Tidak ada yang tahu arahnya kemana. Apa jangan-jangan kesasar takutnya ke rumah janda? Hah? Kita tidak tahu. Betul? Nah ketika abang lagi mengatakan, akulah jalan. Tunjuk di Indonesia ataupun di luar negeri, ada nggak jalan Yesus? Tunjuk satu aja. Ada nggak? Nggak akan pernah yang namanya ketemu jalan Yesus. Yang banyak adalah jalan Muhammad. Jalan Muhammad Hatta. Jalan Muhammad Tamrin. Ada arahnya.
Bahkan rumah saya pribadi, Jalan Muhammad Yusuf. Jalan Yesus tidak akan pernah yang namanya ketemu. Tidak akan ada. Karena kenapa? Walaupun kami percaya Yesus adalah jalan, hidup, dan kebenaran, tidak ada yang sampai ke tempat Bapa tanpa melalui aku, Dewa percaya. Di situ Yesus menempatkan dirinya, Yesus tahu diri kalau dia adalah utusan. Dan jalan ke surga menuju jalan Yesus, itu tiketnya sudah habis. Sudah habis tiketnya. Yesus hanyalah diperuntukkan untuk Bani Israel, sesuai di dalam Matius 15 nomor 24. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus jalan betul. Yesus petunjuk jalan untuk sampai ke tempat Bapa. Kami setuju di situ. Kami setuju. Cuma sayangnya hanya untuk Bani Israel. Sementara Bani Paulus, Bani Indonesia, terus Bani yang lain tidak ada sama sekali. Ya, tiketnya sudah habis. Jalan menuju surga melalui tiketnya Nabi Ibrahim sudah tidak ada. Sudah habis. Jalan ke surga menuju tiketnya melalui Nabi Musa itu pun sudah habis. Sudah tidak ada lagi. Sekarang kloter terakhir hanyalah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kloter terakhir ini. Dan diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Yesus jalan, tapi jalannya hanya untuk Bani Israel. Sementara Nabi Muhammad, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Tidak ada dikatakan di dalam Al-Quran, wahai orang-orang Arab, nggak akan pernah ketemu. Nggak akan pernah ketemu. Karena Al-Quran, baginda Nabi Muhammad diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Begitu. Kita gunakan akal. Yesus jalannya kemana? Arahnya kemana? Kita bingung. Kalau Islam, arahnya jelas. Kiblat kami jelas, ya kan? Kami punya arah. Nah, GPS kami jelas. Nah, gitu. Yesus nggak ada arah sampai sekarang. Bahkan cara beribadahnya juga kita bingung. Yang satu menghadap sini, yang satu menghadap sini, yang satu menghadap sini. Kita bingung. Kalau di Islam, semua serentak. Kiblat kami serentak semua. Gitu. Kami punya arah. Makanya umat muslim jangan pernah meninggalkan yang namanya sholat. Siapapun juga umat muslim yang meninggalkan sholat, dia pasti akan tersesat. Dia akan kehilangan arah. Dia akan kehilangan tujuan. Makanya jangan pernah meninggalkan sholat. Jaga selalu yang namanya sholat. Jangan kayak Bang Juma, jaga lilin tiap malam. Hah, mantap Bang Juma, jaga lilin terus. Gimana? Coba lah, nanti aku coba belajar ya. Baik, siap. Ditunggu ya. Ya, Belajar, silakan Pak David. Jarang-jarang juga sih kayak gini-gini aku juga. Paling nonton doang. Baik, siap. Ya. Nonton siapa? Nonton Dewa? Waduh, Dewa nggak usah ditonton. Enggak, Bang Juma lah. Oh gitu. Padahal Dewa kurang apa sih? Hah? Kurang apa coba nih? Ganteng iya coba. Hah? Gondrong sama. Sayang saya udah potong rambut Bang Dewa. Waduh, ini banyak tuh kutu di mana-mana ini. Kayak vokalis ya? Vokalis? Bukan. Iya. Bukan vokalis. Oke, salam kenal aja ya Bang Dewa ya. Baik. Kalau gitu silakan nanti jadwalkan ya Pak David ya. Siap. Ya ini udah pagi juga nih. Besok aku harus kerja. Ya, Dewa pun sama. Besok ada acara ini penandatanganan kabinet baru ini ya. Prabowo, ya. Dewa diundang ke sana nanti. Kira-kira nyoblos gini hari Rabu nih. Ya nanti coba aku ikuti ya Bang Dewa juga ya. Boleh, nanti jadwalkan saja. Kalau mau belajar Islam. Kalau enggak, beli Al-Quran, baca terjemahannya Pak David. Ada ya, yang terjemah ada ya? Ada terjemahannya, Latinnya. Coba nanti aku cari di Gramedia coba. Baik, nggak perlu baca Al-Qurannya dulu, terjemahannya dulu saja. Iya itu dia masalahnya ya. Pasti terjemahannya dulu, baru kita bisa tahu apal gitu kan. Betul, karena di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat spektakuler, banyak ayat-ayat yang luar biasa. Tidak ada itu ayat-ayat persendalan atau tidak ada ayat-ayat jorok. Di Islam itu, Al-Quran itu, Allah itu maha tahu. Allah tahu manusia itu condong akan yang namanya keindahan. Maka dari itu, Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan segala macam keindahannya. Dari mulai tulisannya indah, dari mulai bacaannya indah, dan lain sebagainya. Karena bagi kami, kaligrafi itu ya. Karena bagi kami nih, bagi saya pribadi, Al-Quran bukan hanya sekedar firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saya pribadi, Al-Quran adalah surat cinta dari Allah untuk kami sebagai umat Muslim.
Yang namanya surat cinta tidak akan pernah ketemu yang namanya kata-kata kasar. Tidak akan ada. Di situ bahasanya santun, artinya semua juga santun. Sopan ya. Terus bacaan Al-Quran, dengarkan bacaan Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu Enak kan? ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Enak bacaannya. Coba kalau yang bacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Alhamdulillahirrahim. Oh, nggak enak itu. Dulu masih sering terdengar itu, Bang Dewa Ya? itu. Di era aku masih sering terdengar itu dulu. Oh, sekarang udah nggak? Mungkin udah kemajuan zaman kali ya. Wah, nggak ada. Yang namanya Al-Quran itu tidak pernah mengikuti zaman. Enggak, Justru yang zaman sering harus baca-baca mengikuti kayak gitu Al-Quran. kan saudara kan ada tuh, saudaraku juga ada muslim kan. Mualaf dia. Enggak asli. Jadi istrinya itu yang mualaf. Oh, Nah, itu alhamdulillah. satu rumah sama aku. Oh, gitu. Iya, nah Oh, itu Pak David aku Cina ya? Pak David Cina? Cina aku. Oh, berarti sama. Kita Dewa juga keturunan. Cina. Sama. Dewa juga Aku Cina Cina. benteng aku. Kalau Dewa Cinangka. Ada Cinanya. Iya. Tapi sering di rumah sering ngerayain ini ya, apa sih? Lebaran Cina, Dewa. Iya, Kan Imlek temen kita bilang, rayain kayak muslim, kayak saudara kan lebaran. Kita ikut rayain. Itu. Dulu sering baca Yasin tiap malam. Oh, alhamdulillah. Sering Kemarin kan denger lagu. temen nanya, kenapa kok ada bisa lebaran Cina di rumah Dewa? Kan Dewa bukan Cina. Ini kan handphone Dewa Cina, terus kulkas Cina, ya kan? Setrikaan Cina, Cina semua. Jadi ya Apa? gongsi pacai mereka. Ya, tradisi sih kalau kayak itu. Kalau Ya udah kalau tuh. kalau kayak itu lebarannya orang Chinese sih sebenarnya. Iya, iya. Dewa juga Cina, Cinangka. Kita sama-sama ada Cina ya di situ. Cina keturunan. Aku mah. Bang Juma udah ini. Bang Juma kayaknya beliau Tidur ya? tidak mau diskusi. Ya, Bang Ya, Sadeli cukup. masih ada? Mas Sadeli? Masih bang, ditutup aja ya bang. Ya udah terserah. Tapi sebelum tutup boleh dong Dewa ini iklan-iklan. Boleh bang, setelah iklan Bentar. langsung Bang Dewa tutupin aja ya. Boleh? Nanti aku coba follow Bang Dewa ya. Boleh. Follow Dewa boleh. Siap. Ya. Nah, ini wajah Dewa ya. Siap. Ikhwan Filah Fisabilillah 3.000 mata memandang, 3.800 mata memandang. Dewa rencana ada bikin kaos ya, bikin kaos lagi. Kalau misalkan ada yang tertarik dengan kaos Dewa, silakan nanti hubungi Dewa. Mau itu sama siapa, mau itu dipotonya bareng Bang Juma, bareng apologet yang lain, silakan nanti DM ke Dewa karena besok lusa Dewa rencana mau produksi lagi. Berarti Ya? bisa pesan ya? Bisa. Abang David mau pesan, misalkan saya pengen foto saya sama istri, boleh. Misalkan Ikhwan Filah pengen pesan, saya pengen kaos saya sama Bang Juma. Alhamdulillah Bang Juma sudah menghalalkan wajahnya. Oh, Saya pengen siap, sama wajahnya sama Dewa, sama Natalia Irani, sama Bunda Rahma, boleh. Asal jangan sama Sadeli lah. Boleh tahu nggak? Bagus Sadeli itu, kurang Bang keren. Dewa, Bang Dewa, Ya, ya. boleh tahu nggak Bang Dewa tinggal di mana? Bogor. Oh, aku Tangerang. Oh, deket ya? Lu coba Boleh juga nanti kalau kita. kalau jalan kaki. Oh, gitu. Boleh kalau mau ngajak ketemu secara langsung nggak jadi masalah. Seminggu sekali sering ke Ciawi. Oh, gitu. Iya, kerja Ya, di sana jumpa nggak sih. apa-apa. Papanya orang. Jumpa. Oke. Siap. Ya udah Bang Sadeli, makasih banyak ya. Gitu ya Iwan Filah ya. Kalau ada yang mau kos silakan hubungi Dewa. Ya, hubungi Dewa. Siap. Mau sama siapa, fotonya bebas pokoknya. Wah. Ya. Terima kasih Bang Sadeli. Lanjut. Oke bang. David, oke. Oke. Sudah kayaknya aku sudah ngantuk. Siap. Makasih ya bang. Terima kasih ya Bang ya. Next- Udah diajak gabung ya. Oke bang, siap bang. Ini buat nambah pengetahuan. Siap. Nanti kalau mau diskusi naik aja lagi besok bang ya di Siap. format. Aku coba follow Bang Juma juga nanti. Siap bang. Makasih Ya. ya bang. Selamat Makasih ya Bang ya. Salam kenal ya semua ya. Baik, Iwan Filah, Fisabilillah, kita akhiri sampai di sini. Bang Sadeli juga sudah ngantuk, Bang Juma juga sudah ngantuk. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ikan mati tanpa air, hati mati tanpa zikir.
Lebih baik kita kehilangan sesuatu karena Allah daripada kita kehilangan Allah karena sesuatu. Kalau ada kebenaran, itu datang dari Allah. Kalau ada kesalahan, salahkan bangsa Deli. Jangan salahkan dewa. Terima kasih. Lanjut bangsa Deli. Bang Cuma. Paman. Molor. Sahabat-sahabat sekalian. Molor. Katanya ngopi. Enggak, serius. Memang karena di sini udah hampir jam 4 deh. Jadi kita harus istirahat juga. Besok lagi kita lanjut lagi ya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang telah menemani kita sampai pukul 3:41 waktu Kota Makassar. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada kesempatan ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mengamalkan dan yang mengajarkan berikutnya apa yang kita sajikan menjadi amal jariah untuk kita semua. Saya mendoakan kepada semua netizen yang ada yang mendengarkan hari ini dan selanjutnya, Allah memudahkan seluruh urusan kita, Allah kemudian mengangkat penyakit kita dan memberikan kelapangan di dalam mencari rezeki. Ya, kami tutup dengan ucapan subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.